SD dan puskesmas dibakar perusuh, Polri akan bersihkan KKB dari puncak Papua. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fakhiri menegaskan, aparat TNI dan Polri akan terus memburu dan menegakkan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Kabupaten Puncak. Dia mengatakan aparat tak akan mundur dalam penindakan terhadap kelompok perusuh tersebut. Irjen Fakhiri di Timika, seperti yang dilansir Antara Selasa 4 Mei 2021 mengatakan pihaknya tetap melakukan penegakan hukum sampai dipastikan wilayah Ilaga dan Kabupaten Puncak seluruhnya bersih dari kelompok-kelompok KKB. Fakhiri juga menegaskan bahwa aparat TNI Polri tidak akan mundur selangkah pun. Pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB dalam beberapa waktu ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi terjadinya aksi pembakaran fasilitas umum seperti gedung sekolah, perumahan guru, gedung lama puskesmas di Mayuberi, distrik Ilaga Utara, serta perusakan jalan dan jembatan oleh KKB pada Minggu 2 Mei malam. Irjen Fakhiri menyebut tidak ada korban jiwa dalam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan KKB itu. Kejadian itu bermula dari laporan Kepala Distrik Ilaga yang menelpon Bapak Marinus Labene bahwa pada Minggu 2 Mei 2021 bangunan sekolah Mayuberi dan 2 unit perumahan guru serta bangunan lama Puskesmas Mayuberi dibakar oleh KKB. Sehari kemudian, warga melaporkan gedung SD Mayuberi telah dibakar oleh KKB. Kuat dugaan bahwa pembakaran fasilitas umum itu karena bangunan-bangunan tersebut digunakan sebagai pos kotis oleh aparat serta penegakan hukum beberapa waktu lalu. Untuk itu pihaknya berharap kejadian ini tidak terulang kembali karena bangunan-bangunan itu merupakan fasilitas umum untuk mendukung pelayanan masyarakat di sana. Kapolda Papua juga mengajak masyarakat setempat berani melawan KKB atau siapapun yang mengganggu keamanan. Menurutnya, masyarakat harus berani melawan orang-orang yang datang mengganggu keamanan di wilayah kampung masing-masing. Terkait informasi adanya pengungsi, Irjen Matius menegaskan agar dicek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Jangan sampai termakan berita hoax, karena yang beredar di media adalah foto-foto pengungsi tahun 2017 di Kembali Tembagapura. Untuk pengungsi adalah akibat ulah KKB dan tujuan pengungsian ke kota Ilaga. Kedok kelompok kriminal bersenjata KKB yang selama ini berpura-pura memperjuangkan masyarakat Papua terkuak. Kebohongannya terbongkar oleh kelakuan aslinya. KKB tidak hanya ingin melumpuhkan dunia pendidikan, tetapi juga melecehkan adat Papua. Niatnya untuk melumpuhkan dunia pendidikan berlanjut setelah membunuh 2 guru, membakar 3 sekolah dan membunuh pelajar. KKB kembali membakar 3 rumah guru dan bangunan SD Impres Klambet di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Sabtu 17 April 2021. Setelah sempat menyalahkan TNI yang dilibatkan sebagai guru di sekolah-sekolah Papua dan menuduh guru dan pelajar yang dibunuhnya sebagai mata-mata aparat keamanan, KKB kembali membakar sekolah. Selain itu, mereka juga melecehkan adat setempat dengan membakar rumah kepala suku wilayah Dambet atas nama Bapak Bener Murib. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes M. Iqbal Al-Quduzi, melalui keterangan tertulisnya Minggu mengatakan diduga dilakukan oleh kelompok Beoga Arodikala yang ikut Lagakek Telanggen. Sementara itu, Kepala Penerangan Kogab Wilhan III, Kolonel CZI Igen Suryastawa, juga mengkonfirmasi insiden pembakaran oleh Front Bersenjata OPM yang selama ini disebut sebagai KKB. Benar, KKB telah membakar SD Impres Klambet dan rumah kepala suku wilayah Dambet Kampung Dambet, Distrik Beoga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, walaupun sempat ada gangguan tembakan kepada aparat gabungan TNI Polri saat menuju ke lokasi kejadian. Mengulang pernyataannya, Kolonel Suryastawa mengatakan bahwa fakta ini makin menunjukkan bahwa seluruh front OPM sedang frustasi dan makin membongkar kedoknya sendiri bahwa selama ini merekalah yang kerok dan sumber masalah di Papua. Front bersenjata frustasi karena selain posisinya makin terjepit dengan tindakan pengamanan aparat gabungan TNI Polri, jalur ilegal senjata dan amunisinya terbongkar. Sumber dana dari hasil pemerasan kepada pejabat daerah dan masyarakat juga terbongkar. Kebohongannya yang sering disebar di media sosial juga terbongkar.
Front politiknya juga frustasi karena di dalam negeri upaya penolakan Otsus gagal dan di luar negeri tidak ada dukungan resmi dari dunia internasional terhadap aksi front bersenjata OPM. Propagandanya melalui media online dan media sosial tidak direspon dunia internasional. Front klandestinnya juga frustasi karena peran dan permainan dua kakinya sudah diketahui banyak pihak. Propaganda melalui media oleh jurnalis dan tokoh media sosial juga sudah terdeteksi. Kolonel Surastawa menambahkan, pasca penembakan guru, mereka ingin memunculkan propaganda pembenaran bahwa itu mereka lakukan karena TNI dilibatkan sebagai tenaga pengajar dan doktrinasi sehingga guru adalah mata-mata aparat keamanan. Faktanya, TNI dilibatkan sebagai pengajar di sekolah-sekolah karena banyak guru yang takut mengajar, khususnya guru pendatang akibat teror dari front bersenjata OPM dan tidak jarang merenggut nyawa seperti terjadi minggu lalu. Peran TNI sebagai tenaga pengajar juga berlaku di daerah lain, khususnya daerah terpencil, pulau terluar, dan perbatasan. Karena keterbatasan tenaga pengajar itulah, Kementerian Pendidikan membuat MOU dengan TNI. Kapten Kogab Wilhan III ini juga menyampaikan bahwa analisa media sosial, propaganda yang menyalahkan TNI dan seolah membenarkan penembakan terhadap guru terlihat jelas terkoordinir, masif, dan serentak. Sebenarnya bukan hanya isu ini saja. Selama ini, seperti itulah kerjaan mereka, tergantung momen yang diusung. Pengalihan isu ini sengaja dibuat untuk menutupi fakta bahwa mereka tidak ingin masyarakat Papua berpendidikan dan maju agar kebohongannya tidak diketahui masyarakat luas. Aksi teror terbaru KKB ini tentu sangat memprihatinkan khususnya bagi dunia pendidikan di Papua. Diperlukan langkah nyata pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak terlarut dan tidak menambah panjang daftar korban baik aparat keamanan maupun masyarakat yang tidak berdosa.